Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di negeri kita tercinta ini masih sering kita dengar berita-berita sekelompok masyarakat yang masih mempercayai tahayul. Ini tentu memprihatinkan bagi kita, sekaligus menggelitik akal sehat kita. Mengapa mereka bisa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Beberapa contoh bisa kita kemukakan. Sekelompok masyarakat di suatu daerah dihebohkan dengan adanya berita penangkapan babi ngepet, yang katanya ini salah satu bentuk pesugihan, yaitu cara seseorang untuk mendapatkan kekayaan, tentu saja dengan cara yang tidak halal. Anehnya, warga di daerah itu begitu mempercayainya berita tersebut. Peristiwa itu sendiri dilakukan oleh seseorang yang juga warga desa tersebut, dan dia juga menunjukkan babi ngepetnya. Kemudian orang berbondong-bondong untuk melihat wujud atau penampakan babi ngepet itu. Ini menjadi berita heboh di daerah tersebut, bahkan kemudian diangkat media nasional. Namun ternyata peristiwa itu hanyalah kejadian yang direkayasa saja, karena polisi berhasil mengungkap fakta yang sebenarnya, bahwa sebenarnya babi ngepet itu sendiri adalah babi biasa yang dibeli oleh pelaku, kemudian disebarkan berita bahwa dia berhasil menangkap babi ngepet, mungkin dengan motivasi agar dia menjadi terkenal sebagai orang yang mempunyai kelebihan atau kesaktian, sehingga dipandang lebih oleh masyarakat di kampungnya. Sekali lagi, ternyata kejadian itu hanyalah rekayasa saja, alias huwat atau berita bohong yang dibuat-buat. Yang kedua, sering kita mendengar berita di beberapa daerah adanya dukun pengganda uang. Ini juga tidak bisa kita anggap sepele, karena ternyata banyak juga peminatnya. Seseorang yang mengaku mempunyai kesaktian bisa menggandakan uang yang dimiliki oleh seseorang. Taruhlah misalnya kita punya 1 juta, kita berikan kepada si dukun itu untuk digandakan, maka uang kita akan bisa menjadi 10 juta, 20 juta, atau berapapun yang kita mau. Dan ini juga sudah memakan korban harta benda, karena orang yang menitipkan uang untuk digandakan itu tertipu dalam jumlah yang tidak sedikit. Ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah, dengan harapan uangnya akan berlipat ganda. Tetapi ternyata sekali lagi bohong lagi, berita itu tidak benar, bahkan sampai memakan korban jiwa. Si korban yang menggandakan uang itu justru dibunuh oleh si dukun itu sendiri, karena uangnya tak kunjung kembali. Ironis bukan? Itulah fenomena yang terjadi di negeri kita tercinta ini. Padahal saat ini adalah era modern, era revolusi industri 4.0, di zaman serba komputerized, serba digital, kemajuan informasi yang pesat luar biasa. Tetapi masih ada juga sekelompok masyarakat yang mempercayai berita-berita tahayul seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita kembalikan fenomena ini kepada Al-Quran. Al-Quran menyatakan di dalam surat Yusuf ayat 106, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali disertai dengan kemusyrikan. Allah sudah mensinyalir keadaan kita, masyarakat kita. Barangkali yang termakan oleh berita-berita tahayul itu adalah saudara kita juga, orang Islam juga. Tetapi diingatkan oleh Allah, ada orang itu yang beriman, tetapi imannya diikuti juga dengan kemusyrikan. Dia Islam, dia sholat, tetapi pada sisi yang lain dia juga masih memuja-muja kemusyrikan, masih percaya kepada hal-hal yang sifatnya tahayul, masih percaya kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang yang dianggap memiliki kesaktian atau kelebihan. Padahal yang tahu segala sesuatunya, apalagi yang gaib, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan kita melalui Al-Quran surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada siapapun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan. Maka percaya kepada mitos, kepada tahayul, itu adalah ajakan setan, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala apinya. Dan Allah sudah berkali-kali mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar kita mengedepankan akal kita, mengedepankan pemikiran kita, mengedepankan logika, rasionalitas. Berkali-kali Allah mengingatkan kita, afala tatafakkarun, apakah kamu nggak mikir? Gampangnya gitu terjemahannya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Afala yanzurun, apakah kamu tidak memikirkannya? Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak merenungkan atau menganalisanya? Banyak kita disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menggunakan akal sehat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh Umar bin Khattab, ketika Umar dan para sahabat bertanya kepada beliau, Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas dan yang paling mulia itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsaruhum dzikral lil maut wa asyadduhum isti'dadan lahu. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Berarti orang yang peka terhadap seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk seruan agar menggunakan akal sehatnya. Kalau kita mengedepankan akal sehat, tentu kita berpikir
Apa mungkin mendapatkan kekayaan dengan seekor hewan yang berwujud babi? Kalau misalnya ada dukun pengganda uang, mengapa dia harus repot-repot cari orang untuk menjadi klien, pasien atau pelanggannya? Mengapa tidak dukun itu sendiri yang menggandakan uangnya sendiri, hasilnya untuk dia sendiri? Begitu kan? Maka marilah kita beragama dengan cerdas, kembali kepada rasionalitas kita, menggunakan akal sehat dan daya fikir anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.